Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak kelas 5, selamat datang di YouTube Miss Yeni. Kali ini Miss akan membahas latihan soal untuk persiapan ASAS 2 atau ASAS semester 2 ya. Dimulai Miss Yeni dari materi bilangan yaitu pecahan. Kita cek nomor 1. Dari seluruh murid kelas 5 tahun 2026 yang menyukai matematika adalah sebanyak 25%. Sedangkan sisanya menyukai mapel IPAS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Banyak murid yang menyukai pelajaran selain matematika. Nah, di sini kamu tidak tahu berapa jumlah muridnya, ya kan? Yang pasti kalau ada kata persen atau ada bilangan persen seperti ini, maka kamu umpamakan aja bahwa seluruh siswa atau murid kelas 5 tahun 2026 itu 100%. Nah, setelah itu kamu kurangi dengan yang suka matematika adalah 25%. Maka yang menyukai pelajaran selain matematika adalah 75%. Nah, 75% itu berapa, Miss? 75% itu adalah 75 bagian. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Berat timbangan dari sekantong apel adalah 2,75 kilo. Berat sekantong apel tersebut sama dengan titik-titik. Nah, di sini ada pecahan, ada beberapa pecahan dan bilangan. Kamu harus merubah. Kalau di sini keterangannya pecahan, maka kamu harus mengubah dari desimal ke pecahan campuran. Nah, berapa? Nah, 2,75 itu kan sama dengan 275 per 100. Kenapa, Miss, kok per 100? Ingat, di belakang koma ada 2 angka, maka dia adalah per 100. Selanjutnya bagaimana? 275 per 100 itu sama saja dengan 275 dibagi 100. Berapa? 2. Sisanya berapa? Sisanya 75 per 100. Nah, sekarang sederhanakan, Nak. 75 dan 100 itu bisa sama-sama dibagi berapa? Betul. Bisa sama-sama dibagi 25. Jangan takut untuk membagi dengan angka yang besar. Maka jawabannya adalah 75 bagi 25 itu 3, 100 dibagi 25 itu 4. Jadi jawabannya adalah 2, 3 per 4. Oke? Kita lanjutkan nomor 3. Perbandingan dua pecahan berikut. Ada pecahan 2 1 per 4, yaitu pecahan campuran, dan 2,2, yaitu pecahan desimal. Bagaimana, Mi, supaya kita bisa menghitung cepat? Yaitu kamu merubah salah satu. Misal nih, kamu merubah yang campuran saja. Dua-duanya harus dijadikan desimal gitu. Nah, pilih salah satu. Kamu mau merubah ke desimal atau mau merubah ke biasa atau campuran. Nah, saran Miss Yani, berubah aja ke desimal supaya terlihat itu mana yang tidak terlalu memberatkan. Jadi sama-sama koma itu kan enak, tinggal melihat angka di belakang komanya, ya kan? Nah, 2 1 per 4 itu sama dengan 2, berapa? Kita hitung 1 per 4 itu 1 bagi 4. 1 bagi 4 kan nggak bisa, Nak, 0. Sehingga di sini ditambahi 10 dan di atasnya koma. 10 bagi 4 itu adalah 2. 2 kali 4 itu 8. Kemudian dikurangi 2. 10 kurangi 8, 2. 2 bagi 4 nggak bisa, Miss. Berarti ditambahi 0 lagi. Ingat, ditambahi 0, tapi komanya cukup satu kali ya. Yang pertama saja. Sehingga 20 bagi 4 itu 5. 5 kali 4, 20. Sudah habis. Sehingga jawabannya adalah 2,25. Nolnya diganti 2. Oke, nah sekarang 2,25 dengan 2,2 itu lebih besaran siapa? Miss, di sini pecahan desimal yang pertama itu 2 angka di belakang koma, Miss. Sedangkan yang kedua itu 1 angka di belakang koma. Nggak apa-apa, kalau kamu bingung boleh biar sama-sama 2, kamu tambahi 0 di sininya ya. Sehingga 25 sama 20 gedean siapa? Betul, gedean 2,25. Jadi jawabannya B. Oke,
kita lanjutkan nomor 4. Miss Yeni hapus dulu yang sebelah sini. Nah, kita baca nomor 4. Aisyah diminta ibu untuk membeli beberapa bahan kue yang sudah ditulis ibu sebagai berikut. Dia beli telur 1,5, dia beli tepung terigu 8/5, dia beli gula 157%. Nah, ini macam-macam dari pecahan, ya kan? Dari pecahan. Maka pertanyaannya, bahan kue yang paling berat. Saran Miss Yeni masih tetap sama, jadikan ke desimal saja. Sehingga sekarang kita menghitung, telurnya kan sudah desimal, kita menghitung yang 8/5. 8/5 itu artinya 8 dibagi 5. 1, betul. Nah, sekarang 1 kali 5. 1 kali 5 itu 5. Nah, selanjutnya 8 kurangi 5 itu 3. 3 bagi 5 nggak bisa, Miss. Tambahi 0, atasnya ditambahi koma. 30 dibagi 5 itu 6. 6 kali 5 itu 30. Jadi, sama dengan 1,6. Sekarang yang 157%. 157% itu artinya 157 dibagi 100. Ya. Nah, kalau di sini ada 2 0, maka kamu tinggal membuat mangkok 2 dari belakang. Ingat, buat mangkoknya dari belakang, tidak boleh dari depan. Sehingga 157% itu 1,57. Nah, sekarang kamu bandingkan mana yang lebih besar, 1,5, 1,6, apa 1,57? Nah, ternyata betul, yang paling berat adalah tepung terigu, yaitu 1,6 atau 8/5 ya. Oke, kita lanjutkan nomor 5. Nomor 5 sama dengan yang tadi, masih bab pecahan. Akan tetapi di nomor 5 ini kamu disuruh apa, Nak? Membandingkan. Kita coba satu persatu dari jawaban yang A. Berat apel sama dengan berat melon. Apakah 1/6 itu sama dengan 2/8? Mari kita buktikan. 1 dikali 8, jadi dikali silang. Ingat kupu-kupu, 1 kali 8 itu 8, 2 kali 6 itu 12. 8 dan 12 itu berbeda, berarti jawabannya tidak yang A. Oke. Kita lanjutkan, jeruk lebih berat dari melon. Apakah 3/4 itu lebih berat dari 2/8? Masih dikali silang, 8 kali 3 itu 24. 4 kali 2 itu 8. Apakah 24 lebih besar daripada 8? Yes. Maka jeruk itu lebih berat. Jawabannya B. Karena ini disuruh menjawab 2 jawaban yang benar, maka kita lanjutkan yang C. Berat jeruk sama dengan berat semangka. Jeruk itu 3/4. Semangka itu 7/8. Mari kita kali silang. 8 dikali 3, 24. 4 kali 7 itu sama dengan 28. Apakah sama? Kalau kamu merasa ragu, ini bisa dijadikan pecahan desimal kayaknya ya. Karena menurut Miss 3/4 dan 7/8 itu sama. Coba sih, Nak. 7 dibagi 8. 7 bagi 8 itu 0,78 kali 8, 64. 8 kali 8. Oh iya, berbeda ya, Nak. Berarti ini juga tidak yang C. Nah, selanjutnya apel lebih berat dari jeruk 1/6. Apakah lebih berat dari 3/4? Maka ini 4, yang ini 18. Oh, ternyata lebih berat jeruk. Nah, jawabannya ternyata cuma 1. Kayaknya Miss salah ya yang membuat soal semangkanya ini. Ya, oke. Besok kalau jawab seperti itu, ada soal seperti ini, misalkan ada soal seperti ini, jawabnya dengan menggunakan cara kali silang ya, Nak ya.
Oke, next kita lanjutkan ke materi aljabar. Kita di kelas 5 materi aljabarnya yaitu rasio atau perbandingan. Nah, kita mulai. Jumlah murid SD Islam Al-Azhar yang menyukai pelajaran matematika adalah 125 anak. Sedangkan yang menyukai IPAS adalah 75 anak. Yang menyukai bahasa Indonesia adalah 100 anak. Perbandingan paling sederhana murid yang menyukai matematika terhadap bahasa Indonesia. Berarti matematika dibanding bahasa Indonesia. Matematikanya 125, bahasa Indonesianya 100. Kira-kira ini bisa dibagi berapa ya? Ya, kita coba sama-sama dibagi 25. Jangan takut untuk membagi dengan angka yang lebih besar ya. 125 dibagi 25 itu 5. Sedangkan 100 dibagi 25 itu 4. Maka perbandingannya adalah 5/4. Nah, sudah dapat. Sekarang nomor 7. Sebanyak 12 pekerja dapat menyelesaikan pengecatan sebuah pagar dalam waktu 20 hari. Jika jumlah pekerja menjadi 15 orang, berapa hari pekerjaan selesai? Nah, ini namanya perbandingan berbalik nilai ya. Jadi 12 kali 20 kamu harus mengalikannya dulu, baru setelah itu dibagi 15. Gimana caranya, Miss? Supaya kamu lebih mudah, kamu bisa membuat perbandingan dulu. Ya, atau boleh sih dikali dulu. Jadi kalau Miss Yeni membuat cara sederhananya atau triknya adalah dengan 12 sama 15, ini kan pembagian ya. Jadi bisa sama-sama dibagi berapa? Betul, dibagi 3. Kalau dibagi 3 ini 4, kalau dibagi 3 ini 5. Sehingga 4 kali 20 dibagi 5, kamu bisa membagi yang ini. 20 dibagi 5 itu 4. Maka 4 dikali 20 bagi 5, 4. 4 kali 4 itu 16. Tapi kalau kamu susah dengan mengerjakan ini, boleh kamu kalikan dulu. Jadi 12 kali 20 itu 240, setelah itu bagilah dengan angka 15. Nanti hasilnya sama, 16. Maka pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 16 hari. Oke? Next, kita ke aljabar selanjutnya yang tentang kecepatan. Nah, ini nak, sepertinya ini ada di soal ASTS yang kedua yang sudah Miss Yeni buat dulu. Namun, beberapa yang masih belum paham bisa melihatnya dan bisa menyimaknya dengan baik ya. Kita lihat, sebuah mobil menempuh jarak 300 km. Kalau sudah diketahui jarak 300 km, maka ini sama dengan J. J-nya 300. Kemudian dalam waktu 4 jam, berarti W-nya 4. Berapakah kecepatan? Kamu ingat segitiga. Ngapunten Pak Jokowi, Miss Yeni pinjem namanya. Jadi segitiga Jokowi, masih ingat kan JKW? Sehingga untuk mencari kecepatan itu K sama dengan J dibagi W. K-nya ditutup sehingga tinggal angka J per W ya. Nah, 300 jika dibagi 4 itu berapa? Jawabannya 75 km per jam. Oke, next kita ke pengukuran atau durasi waktu dan sudut. Kita mulai nomor 10. Urutan sudut tersebut dari yang terbesar ke yang terkecil. Kalian sudah paham ya? Yang C ini adalah sudut tumpul. Lebih dari 90 berarti C lebih dulu. Kemudian D adalah sudut siku. Kemudian sudut A adalah sudut lancip. Dan yang paling kecil adalah sudut B juga sudut lancip. Nomor 10. Fatima akan menghadiri ulang tahun sahabatnya. Dia berangkat dari rumah pukul 8.15. Nah, kita tulis 8.15. Kemudian perjalanan menuju rumah sahabatnya membutuhkan waktu 2 jam 35 menit. Berarti harus ditambah 2.35. Nah, di tengah perjalanan Fatima berhenti untuk membeli kado. Berarti ditambah 25 menit. Berarti 0.25. Oke, jumlahkan semuanya. Kayaknya waktunya Miss Yeni habis. Nanti akan Miss Yeni lanjutkan di part kedua ya.
Oke, thank you Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton selanjutnya ya.